Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan dua orang lainnya, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah dalam OTT KPK yang mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti uang yang ditemukan di rumah maupun mobil senilai 7 miliar yang berhasil diamankan KPK, di mana OTT ini berkaitan dengan pungutan untuk keperluan Pilkada 2024. Kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan dan pasal 12 B besar gratifikasi. Untuk mengetahui kondisi terkini dari pemeriksaan Gubernur Bengkulu dan sejumlah orang yang terlibat operasi tangkap tangan KPK, sudah bergabung bersama kami reporter Josephine Kezia dari Gedung KPK Jakarta. Silakan Kezia, ada berita apa? Ya baik, Shana dan juga pemirsa, usai KPK melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 8 pejabat di wilayah pemerintahan Bengkulu, kemarin penyidik KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, kemudian Sekretaris Daerah atau Sekda Bengkulu Isnan Fajri, dan juga Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kemudian Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers kemarin menyatakan bahwa mereka sudah menemukan atau mengumpulkan bukti yang permulaan yang cukup untuk kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan akan menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut di rutan KPK. Dari pihak KPK juga menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah dalam berbagai mata uang, mulai dari rupiah, kemudian ada dolar Singapura dan juga dolar Amerika, yang mana 7 miliar rupiah ini ditemukan di 4 tempat, di mana ada 32,5 juta rupiah yang ditemukan di mobil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Syarifuddin, dan juga 120 juta rupiah ditemukan di rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kasta Bengkulu, Ferry Ernest Parera, dan kemudian 370 juta ditemukan di mobil Rohidin Mersyah, dan juga 6,5 miliar rupiah ini yang ditemukan dari berbagai mata uang, mulai dari rupiah, kemudian dolar Singapura dan juga dolar Amerika ini ditemukan di rumah dan mobil Ajudan Gubernur Efriansyah alias Anca. Kemudian juga ketiga tersangka ini dikenakan pasal 12 huruf E kecil dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 KUHP. Dan China juga pemirsa, memang kalau sedikit kita kilas balik sedikit, memang penetapan tersangka ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK di Bengkulu terhadap 8 pejabat pada Sabtu 23 November malam, di mana OTT ini berawal dari adanya dugaan adanya pemerasan terhadap pegawai untuk kemudian pendanaan untuk pilkada di Bengkulu. Dalam OTT tersebut kemudian KPK menangkap 8 pejabat di Bengkulu dan kemudian diterbangkan di Jakarta, di mana kemarin 8 pejabat ini tiba di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau lebih mendalam. Dan setelah pemeriksaan intensif, kemudian KPK menetapkan 3 orang tersangka dan kemudian 5 orang lainnya kini statusnya adalah sebagai saksi. Dan sebagai informasi tambahan bahwa Rohidin Mersyah merupakan calon gubernur petahana yang saat ini maju lagi di Pilgub 2024 sebagai calon gubernur di Provinsi Bengkulu. Sementara demikian, Shena, kembali ke studio. Ya, Josephine Kezia, tadi ada kabar bahwa KPK ini akan menggelar konferensi pers ya. Ini pada jam berapa?
Ya, Shena, untuk konferensi pers sendiri kemarin sudah digelar tepatnya hari Minggu tanggal 24 November kemarin pada pukul 11 malam. Ini berlangsung sekitar 45 menit di mana KPK ini dalam konferensi persnya menyatakan bahwa sudah menetapkan 3 orang tersangka dan juga sudah memberikan atau membeberkan atau memperlihatkan sejumlah barang bukti termasuk uang senilai 7 miliar rupiah. Shena. Oke, terima kasih banyak Josephine Kezia. Selamat kembali beraktivitas. Selain ada Josephine Kezia di KPK, kita sudah bersama dengan Profeska Gromiko dari Pemprov Bengkulu. Silakan, Profeska, ada kabar apa? Ya baik, memang kami kabarkan bahwa sebelumnya di hari Sabtu tanggal 23 November 2024 kemarin, tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Bengkulu aktif, Rohidin Mersa, di mana sebelumnya memang KPK telah memanggil dan mengamankan beberapa kepala dinas yang ada di Provinsi Bengkulu, yang kemudian mereka dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan. Dan dapat kami kabarkan sebelumnya memang Rohidin Mersa sendiri diamankan di daerah Bengkulu Utara saat beliau berada di Bengkulu Utara melakukan safari politiknya, dan kemudian dibawa menuju Mapolres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pada hari Minggu kemarin, setelah melakukan pemeriksaan, tim KPK memberangkatkan ke-8 orang yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan ke KPK Jakarta. Dan akhirnya memang tadi malam kita mendapatkan kabar bahwa KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersa, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, kemudian ajudan beliau, yaitu Rohidin Mersa juga. Demikian. Ya, Profeska, sejauh mata Anda memandang ini bagaimana situasi terkini dari aktivitas di Pemprov Bengkulu? Ya, memang untuk sementara dapat Anda lihat bahwa di belakang saya ini adalah kantor dan kawasan dari Gubernur Bengkulu. Sampai sejauh ini memang belum ada aktivitas berarti karena memang kondisi masih pagi. Dan memang rencananya pada hari ini Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersa, akan mengambil apel Senin pagi di lapangan Pemprov Bengkulu sendiri. Namun karena keadaan beliau berada di KPK dan tidak bisa mengambil alih dari kegiatan apel pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Profeska. Selamat kembali beraktivitas dan tadi juga ada Josephine Kezia dari KPK Jakarta. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan.